Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembahasan soal pemantapan ASPD provinsi ya. Hari ini kita akan membahas 6 soal. Bisa langsung kita mulai saja ya. Oke, jadi kalau ketemu dengan soal seperti nomor 1 seperti ini, maka harus diperhatikan yang pertama adalah di sini ada dua bagian lingkaran skala ya. Nah, yang terluar ini, yang di luar ini adalah menghitung detik. Kemudian yang lingkaran yang lebih kecil, yang di dalam, ini nanti akan menghitung menit. Nah, oke, jadi yang diperhatikan lingkaran yang di luar, skala di lingkaran luar, dan skala di lingkaran dalam. Oke. Nah, di sini diminta untuk membaca hasil pengukuran dari stopwatch Anton dan Andin. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang Anton dulu ya. Nah, di sini kita lihat Anton di skala lingkaran kecil, di sini dia belum mulai 1 menit ya. Belum ada 1 menit. Jadi kita baca yang skala di luarnya saja. Ini berapa? Di sini dia dari 60 ke 5 ini dibagi 5 skala, berarti di sini setiap skala kecilnya berarti adalah 1 detik ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Maka ketika dia berhenti di skala yang ini, maka di sini kita bisa menghitung 15, 16, 17, 18 ya. Jadi pembacaan stopwatch dari Anton adalah 18 ini ya. Kemudian bisa A, bisa B. Kemudian kita lihat pembacaan stopwatch dari Andin. Nah, kita lihat di skala di lingkaran yang kecil ini sudah mendekati 1 menit, tapi belum lebih dari 1 menit. Sehingga di sini kita hanya membaca detiknya saja ya, skala di luarnya ini yang besar. Nah, di sini kita lihat 45, 46, 47. Jadi pembacaan waktu pada stopwatch Andin adalah 47. Maka yang benar adalah A ya. Selisihnya karena berbeda semua sebenarnya tidak perlu dihitung, tapi kalau mau menghitung boleh juga. Jadi 47 dikurangi dengan 18. Hasilnya 29. Gitu ya. Oke, jawabannya yang A. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, di sini ada pembahasan tentang zat cair ya. Zat cair yang dia nantinya akan dipindahkan ke wadah B dan wadah C. Nah, di sini syaratnya adalah tanpa ada yang tumpah. Nah, kalau nggak boleh tumpah, sedangkan wadah yang memungkinkan untuk tumpah itu B, maka syarat untuk B ini yang harus kita perhatikan. Kalau A ke C kan nggak masalah, karena C volumenya lebih besar. Nah, jadi kita perhatikan fokusnya ke wadah yang B. Nah, supaya cairan atau zat cair yang ada di A ini ketika dituang ke B itu tidak tumpah, maka syaratnya harus volume air atau volume zat cair di A itu harus sama dengan volume zat cair di B. Itu ya, kuncinya di situ. Jadi di wadah B, nah kita fokus di wadah B. Di wadah B ini bentuknya itu tidak harus seperti wadah A. Jadi bentuknya seperti wadah B ya, yang jelas. Ini bentuknya seperti wadah B, ini betul ya. Nah, volumenya harus sama dengan A supaya tidak tumpah. Gitu ya. Jadi, ini benar. Nah, sekarang kita fokus ke wadah C. Di wadah C, ya bentuknya harus menyesuaikan wadah C tentunya zat cairnya ya. Tetapi kita lihat di sini volumenya bagaimana? Apakah volumenya sama dengan wadah C? Enggak, karena volumenya enggak sama, karena kan ini nanti enggak penuh, ya kan? Kemungkinan dia hanya sampai di sini. Karena hanya sampai di sini, jadi volumenya tidak sama dengan C.
tapi volumenya sama dengan volume di A. Jadi jawabannya yang B. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 ini pembahasan tentang perubahan kimia. Perubahan kimia itu ciri-cirinya adalah menghasilkan zat baru, kemudian tidak bisa kembali ke bentuk asal, ya, bentuk semula. Ciri-ciri yang lain biasanya juga ada terjadi reaksi kimia ya. Oke. Nah, kita lihat di sini pilihannya yang pertama, kayu kering diubah menjadi kursi dan meja. Dia hanya berubah bentuk saja tetapi tidak menghasilkan zat yang baru, maka dia bukan kimia. Yang kedua, beras ditumbuk jadi tepung, yang berubah juga cuman bentuknya, tetapi dia tidak menghasilkan zat baru. Jadi bukan. Kemudian yang ketiga, singkong dibuat menjadi tape. Apakah terbentuk zat baru? Iya, ada ya. Kemudian tidak bisa kembali ke bentuk semula, iya. Kemudian di sini ada nanti reaksi kimia. Oke, jadi di sini nomor 3 itu adalah perubahan kimia. Nah, kalau nomor 4, kayu dibakar menjadi arang. Apakah arang bisa kembali menjadi kayu lagi? Tidak bisa. Ya. Menghasilkan zat baru? Jelas. Karbon dihasilkan dari kayunya ini ya. Nah, jadi jawaban yang betul untuk nomor 3 adalah delta 3 dan 4. Oke. Untuk nomor 4, nah ini soalnya sering muncul ya tentang kalor. Oke. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini kasusnya adalah pemanasan 500 gram es. Ya, jadi ada es, dia masanya adalah 500 gram, kemudian dipanaskan, gitu ya. Suhu awal esnya itu adalah minus 10. Nah, di sini kita perlu merubah massa es itu dari gram menjadi kilogram. Kenapa? Karena di sini satuan yang lain itu untuk kalor jenis, kalor lebur itu dia dalam kilogram. Jadi masanya harus menyesuaikan. Maka di sini massa esnya kita ubah menjadi kilogram berapa? Menjadi 0,5 gitu ya. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan adalah besar kalor yang diperlukan pada proses A sampai C. Di sini A sampai C di sini proses yang diperlukan kalornya dari A ke C. Maka kita perhatikan di sini untuk menghitung kalor yang diserap dari A ke C, di sini kita membutuhkan prosesnya berarti dari kalor yang A ke B, nanti ditambah dengan kalor yang diserap dari proses B ke C, gitu ya. Jadi di sini QAB yang ditambah dengan QBC, gitu. Nah, kalau kita lihat dari grafik, di sini untuk proses penyerapan kalor di AB itu dia ada kenaikan suhu, artinya kalor yang diserap dalam proses AB itu adalah proses kalor yang diserap untuk menaikkan suhu ya. Jadi fungsinya untuk menaikkan suhu. Di sini ada delta T. Delta T-nya berapa? Delta T-nya adalah 0 dikurangi minus 10 derajat Celcius. Berapa? 10 derajat Celcius. Jadi yang proses AB ini ya, di AB-nya berarti adalah kita pakai yang MC delta T. M-nya MS ya, massa S. Kalor jenisnya juga jangan lupa, kalau jenisnya kalor jenis S. Ya. Nah, untuk proses BC, di sini kita lihat grafiknya tidak ada kenaikan suhu. Maka kalor yang diserap itu berfungsi untuk merubah wujud zat. Ya.
merubah wujud zat. Merubah wujud zatnya dari apa ke apa? Dari zat padat ke cair. Gitu ya. Oke. Maka IBC itu dia tidak pakai MC delta T, tapi pakainya MS dikalikan dengan kalor lebur. Gitu ya. Oke, kita hitung satu-satu. Untuk yang QAB-nya massa S-nya adalah 0,5 ya, 0,5 kg. Kemudian kalor jenis S-nya ya, kalor jenis S di sini 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian kenaikan suhunya adalah 10 derajat Celcius. Nah, kita hitung ya. Nah, nanti satuannya Joule ya, Kak. Nah, ini ya, 5 kali 21. 5 dikalikan 21 itu hasilnya 21 kali 5 ya, berarti 5 1 ya, berarti 105, nolnya tinggal 2 ya. Oke, kita tuliskan di sini. Kemudian IBC-nya berapa? Nah, IBC kita hitung. IBC-nya berarti massa S-nya adalah 0,5 kg dikalikan dengan kalor lebur S-nya. Kalor leburnya kita lihat di sini kalor lebur S adalah 336.000. Tulis Joule per kilogram ya. Nah, kenapa sih Miss ketika menghitung seperti ini satuannya diikutkan untuk sekaligus ngecek ya apakah satuan yang kamu pakai itu betul. Oke, di sini nolnya habis ya, jadi 336 kalikan 5. 0, 3, 18, 1, 16. Jadi 1680, nolnya masih 2 ya. Kalor total yang diserap dari proses AC itu berarti tinggal dijumlahkan aja ini. Dijumlahkan. Berarti 10.500 Joule ditambah dengan 168.000 Joule. Hasilnya adalah 178.500 Joule. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi nomor 5 ya. Nah, untuk nomor 5 ini uji sifat larutan ya, keasaman dan kebiasaan larutan menggunakan kertas lakmus ya. Nah, kertas lakmus itu kalau lakmus birunya itu ketika dicelupkan ke larutan berubah jadi warna merah, artinya larutan tersebut bersifat asam. Berarti yang asam yang bisa merubah kertas lakmusnya dari warna biru menjadi warna merah. Di sini ada L, M, dan O. Jadi ini jawabannya. Kemudian nomor 6. Di sini disediakan ada 4 gambar model molekul ya. Nah, yang ditanyakan adalah molekul unsur. Molekul unsur itu adalah molekul yang terdiri dari 2 unsur atau lebih, tapi unsurnya harus sama ya. Itu namanya molekul unsur. Kalau unsurnya 2 atau lebih tapi nggak sama, namanya apa, Miss? Namanya senyawa. Kalau 2 unsur aja tapi unsurnya beda, Miss, itu namanya senyawa juga. Nah, kalau yang nomor 4 ini kan lebih dari 2 nih, Miss, unsurnya sama. Nah, berarti dia molekul unsur bukan? Iya. Gitu ya. Berarti yang molekul unsur adalah nomor 2 dan 4. Kalau atomnya cuma 1, Miss, nah, namanya bukan molekul, tapi unsur. Senyawa bukan, Miss, bukan. Kalau senyawa itu dia